Halo, selamat pagi. Anda kini bergabung bersama saya Freddy Cahya dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda pagi ini. Informasi utama segera hadir, di antaranya. Nelayan tidak melaut akibat gelombang tinggi. Harga ikan segar di Kota Tegal melambung tinggi. Pipa saluran air diterjang banjir lahar Gunung Merapi. Warga di lereng Merapi di Kabupaten Klaten kesulitan mendapatkan air bersih. Cegah rasa takut anak disuntik vaksin. Vaksinasi anak di Kota Tegal digelar seperti suasana pesta ulang tahun. Ya, kita ke informasi utama terkait pantauan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan juga Tahun Baru. Harga ikan segar di Kota Tegal melambung tinggi selama sepekan. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas kepiting yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Gelombang tinggi menjadi salah satu penyebab harga komoditas naik. Sudah sepekan harga jenis ikan segar di Kota Tegal terus melambung tinggi. Ikan bawal misalnya dari Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Ikan etong dari Rp20.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Ikan manyung dari Rp20.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Ikan tongkol naik dari Rp18.000 kini menjadi Rp27.000 per kilogram. Ikan banyar dari Rp25.000 naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi terjadi pada kepiting dan rajungan. Dari biasanya Rp50.000 per kilogram kini menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga ikan tidak lepas dari gelombang tinggi yang masih terjadi di wilayah Laut Jawa. Para nelayan enggan melaut karena cuaca tidak bersahabat. Akibatnya, pasokan ikan ke pasar berkurang. Udah naik itu kepiting lebih mahal sama rajungan. Berapa, Bu? Rajungan 100. Berunya berapa? Berunya paling 50. Naik 100%, Bu? Iya, naiknya tinggi banget itu rajungan. Soalnya ombak. Kenaikan harga ikan juga dipicu permintaan ikan yang tinggi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Semua, Bu? Ya, naik. Yang nggak ada. Ini mau tahun baru ini makanya. Ikannya nggak ada. Ikannya mahal semua. Sebagian kapal nelayan asal Tegal bahkan kini masih bersandar di pulau terdekat karena terhadang gelombang tinggi. Ini harga ikan di pasaran naik kenapa, Pak? Ya karena pelayan pada nggak pulang. Cuaca tinggi, Pak? Ya dari nggak pulang, jadi ya beginilah memang kalau lagi harga naik, memang ya pelayan kurang gitu. Untuk mengisi waktu, para nelayan sibuk memperbaiki kapal atau jaring yang rusak sampai cuaca kembali bersahabat. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Kenaikan juga terjadi pada minyak goreng kemasan. Harga minyak goreng di pasar tradisional di Kota Semarang masih tinggi. 1 liter minyak goreng kemasan kini dijual seharga Rp20.000. Harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang tak kunjung turun. Di pasar tradisional Peterongan misalnya, harga minyak goreng kemasan Rp20.000 per liter atau naik Rp5.000. Pada situasi normal, harga minyak goreng kemasan biasanya Rp15.000 per liter. Bahkan pekan lalu harga minyak goreng kemasan sampai mencapai Rp22.000 per liter. Para pedagang tidak berdaya meskipun pembeli mengeluh. Cepat turun seperti harga kembali normal, bisa terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Harga normalnya itu dulu berapa sih, Bu, 1 liternya? 1 liternya ya paling nggak 15. Pembeli pun tidak memiliki pilihan lain karena minyak goreng menjadi kebutuhan harian. Sedikit agak
menjadikan kendala juga ya Mas ya. Tapi kalaupun itu naik harganya, kalau kita itu merupakan juga kebutuhan pokok untuk masak dalam hal kebutuhan perut, tetap kita beli. Para pedagang berharap pemerintah bisa membantu menstabilkan harga minyak goreng, apalagi libur Natal dan Tahun Baru kian dekat di mana kebutuhan minyak goreng makin tinggi. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Beralih ke informasi lain, warga lereng Merapi di Kabupaten Klaten mengalami krisis air bersih akibat saluran pipa air putus diterjang lahar hujan Gunung Merapi. Warga rela mengantri untuk mendapatkan air bersih di Desa Panggang Kemalang, Kabupaten Klaten pada hari Rabu. Dengan membawa jerigen dan ember, warga menunggu giliran untuk bisa mendapatkan pasokan air bersih. Selain langsung disalurkan ke warga, air bersih juga disalurkan ke bak penampungan. Warga mengalami krisis air bersih karena pipa saluran air di kawasan Bebeng Cangkriman, Sleman, Yogyakarta terputus akibat diterjang lahar hujan Merapi pada awal Desember. Selama 2 pekan ini, warga mengandalkan tadahan air hujan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena kali Bebengnya kena lahar dingin itu loh, Mas. Ya. Jadi ketutup lumpur. Oh. Terus dampaknya pipanya putus gitu. Iya. Udah berapa lama Bu ini kesulitan air bersih? Sudah setengah bulan sejak tanggal 1 Desember. Air bersih disalurkan dengan mengoperasikan truk tangki pinjaman BPBD Klaten. Kurang lebih ada berapa jiwa Pak di Desa Panggang? Kurang lebih 700 jiwa. 700 jiwa. Iya. Jadi selama kesulitan air bersih itu warga mengandalkan air dari apa? Untuk kita kebetulan mendapat bantuan peminjaman tangki 2 unit dari BPBD Klaten untuk kami jalankan untuk pemenuhan kebutuhan air. Pak Kapolsek Kemalang nanti akan melaporkan ke Bapak lagi apabila memang nanti segera dibutuhkan kemudian didorong lagi untuk bantuan air bersih, segera nanti Bapak Kapolres akan mengirimkan kembali. Selain Desa Panggang, krisis air bersih akibat pipa saluran air yang terputus juga melanda 2 desa lain, yakni Desa Balerante dan Sidorejo, Kemalang, Klaten. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dengan modus bertamu, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Grobogan mencuri perabot rumah di desa tetangga. Pelaku berdalih nekat mencuri karena terlilit utang. Jajaran Polsek Brati meringkus ibu rumah tangga asal Desa Karangsari, Kabupaten Grobogan ini karena mencuri dompet dan telepon genggam di desa tetangga, Desa Karangsari. Bertamu menjadi modus yang dilancarkan Rohati. Ia pura-pura datang ke rumah yang menjadi target. Guna memastikan rumah sepi, ia mengucapkan salam berkali-kali. Ketika tidak ada sahutan penghuni, Rohati langsung masuk dan menggasak barang-barang berharga. Modus seperti ini sudah sukses dilakoni Rohati selama 3 kali. Kali keempat modusnya terendus sehingga ditangkap pemilik rumah lalu diserahkan ke polisi. Pemilik rumah keluar rumah, entah itu dengan tujuan belanja, entah yang lain, dia langsung pintu dalam keadaan terbuka, dia langsung masuk dengan cara dia kulon nuwun, kalau memang tidak ada dia langsung masuk mengambil barang-barang berharga. Nah, di Desa Tirem itu dia mengambil sebuah dompet dan handphone merek. Rohati berdalih nekat mencuri karena terlilit banyak hutang. Ini jaringan dari rumah ke lokasi itu ya dari rumah untuk mencuri. Ya Pak, soalnya saya ya terus terang Pak, saya punya hutang, terbelit hutang itu loh Pak. Polisi menyita motor milik tersangka dan hasil curian sebagai barang bukti. Polisi menjerat dengan pasal tentang pencurian sehingga terancam penjara 5 tahun. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta memusnahkan hampir 7 juta batang rokok ilegal dan lebih dari 88.000 keping pita cukai ilegal. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan cara dibakar di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah hari Rabu. Sedangkan seluruh sisa barang bukti dibuang ke tempat pembuangan akhir Jati Barang. Rokok dan pita cukai ilegal ini merupakan hasil sitaan sepanjang tahun 2020 bernilai 7 miliar rupiah.
Pengungkapan kasus rokok ilegal ini bisa mencegah kerugian negara lebih dari 3 miliar rupiah. Sementara sepanjang tahun 2021, Bea Cukai menyita lebih dari 51 juta batang rokok ilegal atau setara dengan 40 miliar lebih dari 478 penindakan. Bea Cukai juga telah menangkap 37 tersangka dan kini sedang menjalani proses hukum. Tentu saja bisnis rokok ilegal yang tidak bayar cukai sama sekali, selisih harganya juga banyak, dan itu mungkin yang menjadi semacam orang tertarik karena bisa menjual dengan harga yang lebih murah, dan tentu saja pasar mudah